Kenapa di bagian dari tag dan juga deskripsi itu sangat penting banget di channel YouTube. Jadi saya akan bongkar ya. Nah, ini sebagai contoh saja channel yang sudah lolos monetisasi, kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Real, kita langsung buka kepada sahabat-sahabat semua ya. Ini sebagai YouTuber pemula juga ya. Nah, sama ya, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk penghasilannya naik turun ya. Jadi di YouTube itu nggak bisa kita pastikan nih ya. Nah, kemarin sempat satu hari itu 100.000, kemudian di sini naik ya, satu hari itu hampir 150.000 ya. Ini 133.000, di sini ada 122.000, dan ini karena saya jarang upload ya, turun menjadi 64.000 dalam satu hari. Nah, misalkan kita kalkulasikan saja di sini, misalkan 133.000 ya, ataupun 100.000 per hari. Jika kita kalikan dengan 30 hari ya, 100.000 dikali 30 hari yaitu sudah dapat 3 jutaan dari channel baru. Nah, itu sudah lumayan ya teman-teman, tapi ya itu kan hanya estimasi saja. Dan ini real ya, buat sahabat-sahabat semua. Jadi kita langsung membuktikan. Saya klik seperti ini. Di sini jelas ada tanggalnya 11 Mei 2025. Jadi di sini kita langsung bukti ya. Jadi bukan hanya nah, di sini tanggal 22 Mei, di sini dapat 122.000. Nah, di sini tanggal 19 Mei dalam satu hari saya mendapatkan 133.000. Dan saat ini karena saya jarang upload, di sini satu hari turun menjadi 64.000. 64.000 pun dalam satu hari, misalkan 30 hari ya, kita kalkulasikan saja 64 dikali 30, ini sudah 1.900.000-an dari channel yang baru lolos monetisasi. Jadi seperti itu ya. Ini sebagai gambaran saja kepada sahabat-sahabat YouTuber pemula di tahun 2025. Nah, jadi pembahasan kali ini kita akan bahas ya, kenapa sih untuk di bagian tag dan juga deskripsi itu sangat penting bagi channel YouTube. Mungkin ini jarang juga dibahas ya. Jadi kita langsung akan bahas, pastikan tonton sampai selesai. Langsung saja masuk di aplikasi YouTube Studio. Kenapa tag dan juga kata kunci itu sangat penting ya bagi sebuah video di channel YouTube. Salah satunya ya untuk konten kita itu kan biasanya, nah ini ya. Jadi untuk saya sendiri di sini di 28 hari terakhir, di sini video saya ditemukan banyak orang ya dari penelusuran YouTube. Ini kurang lebih sekitar 84% ya. Kemudian yang kedua ini dari eksternal. Jadi kalau eksternal ini saya bilang ini agak kurang ya, karena eksternal ini versinya adalah langsung ya. Kemudian dari rekomendasi video ini 4%, dari fitur jelajah di sini itu 2,9%, lainnya di sini kurang lebih sekitar 3% ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kenapa kok di bagian dari di pencarian di YouTube di sini itu bisa mencapai 84%. Nah, ini artinya seperti apa? Jadi artinya video saya itu banyak ditemukan konten kreator YouTube ya, itu di bagian penelusuran. Jadi orang-orang menonton video saya itu ketemunya di penelusuran paling tingginya. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Jadi yaitu yang pertama tadi adalah di bagian tag dan juga deskripsi. Jadi deskripsi dan juga kata kunci ataupun tag itu sangat penting ya, ketika ada salah ejaan buat orang mencari, itu sangat berguna banget ya buat video kita ditemukan di pencarian. Jadi seperti itu. Nah, di sini untuk penelusuran YouTube sendiri dari channel terbaru saya di sini itu sudah 84%. Jadi artinya sebenarnya sudah luar biasa. Nah, sebenarnya untuk di bagian dari cara penonton menemukan video Anda, mana sih yang paling bagus? Jadi yang paling bagus teman-teman ya, yang paling bagus itu sebenarnya dari penelusuran YouTube, dari rekomendasi video ya, dan juga dari fitur jelajah. Nah, tiga inilah fitur yang paling bagus. Tapi kalau yang paling bagus banget, ini ada yang namanya adalah rekomendasi video. Nah, kenapa saya bilang rekomendasi video? Kalau rekomendasi video kita itu akan direkomendasikan terus nih. Jadi walaupun nggak ditemukan di pencarian, ya video kita akan ditemukan di bawah dari video-video orang lain. Nah, itulah yang namanya sistem rekomendasi. Dan untuk mendapatkan target sistem rekomendasi di sini, apa yang harus kita terapkan? Yang harus kita terapkan di channel YouTube adalah fokus pada satu topik.
ya. Jadi kalau kita konten campuran akan sulit ya, akan sulit buat perkembangan kedepannya. Nah, kenapa di sini saya masuknya di penelusuran YouTube yang tertinggi ya? Karena di sini saya sempat berubah niche konten dari konten A ke konten B. Nah, kenapa saya pindah niche konten? Ada salah satu faktornya. Jadi seperti itu ya. Ini sebagai gambaran saja buat sahabat-sahabat semua. Jadi tag dan juga kata kunci itu sangat kuat banget ya buat kita itu mengisikan tuh deskripsi kita. Nah, kenapa ya? Agar nanti video kita itu bisa ditemukan di pencarian YouTube dan bisa didapatkan rekomendasi video ataupun fitur jelajah. Nah, tag dan kata kunci di channel YouTube ataupun deskripsi itu kan sangat penting ya. Jadi tag itu di mana sih? Jadi tag itu di sini teman-teman. Kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio seperti ini. Jadi saya akan bocorkan di tag channel YouTube saya ya, di channel kedua saya teman-teman. Kita langsung buka saja untuk channel saya. Nah, tag itu di bagian bawah teman-teman. Nah, di sini tuh ada tag ya. Jadi tag itu adalah kata kunci yang bisa berguna ketika orang salah mengisi ataupun mengejakan untuk kata kunci pencariannya. Nah, inilah kata kunci yang saya masukkan. Dan untuk masukkan lengkap seperti ini, nanti sahabat-sahabat semua bisa menggunakan YouTube Studio versi Chrome ya. Pastinya sudah tahu ya teman-teman. Jadi kata kunci dan juga deskripsi ini sangat sinkron banget ya buat video kita bisa ditemukan di pencarian ataupun di fitur jelajah. Jadi seperti itu. Kalau untuk sistem rekomendasi yaitu bisa masuk dalam kategori terbaca algoritma di YouTube ya. Itu masuknya ke situ. Tapi kalau tag dan juga kata kunci dan juga deskripsi ini masuknya ke fitur jelajah ya. Jadi fitur jelajah dan juga penelusuran YouTube. Jadi artinya ketika kata kunci di sini nggak teman-teman isi, ya wajar saja YouTube teman-teman ataupun videonya susah ditemukan di pencarian. Terkadang kan ada ya orang-orang yang mungkin sudah lama nge-YouTube tapi kok videonya nggak ditemukan di pencarian. Ya, apalagi malahan videonya ditemukan secara eksternal. Kalau eksternal itu lebih parah ya. Eksternal itu adalah versinya langsung, jadi orang itu langsung nonton dari beranda kita. Nah, itu yang jelek ya. Tapi kalau yang bagus itu ada 3 tadi. Yang pertama dari penelusuran YouTube, kemudian fitur jelajah dan juga rekomendasi. Nah, itu yang sangat bagus ya, apalagi rekomendasinya lebih tinggi, itu lebih bagus. Jadi artinya video kita itu direkomendasikan terus nih sama YouTube ya. Jadi seperti itu. Nah, fungsi dari deskripsi juga sama. Itu juga targetnya adalah fitur jelajah dan penelusuran YouTube serta rekomendasi juga. Karena kan di sini YouTube sendiri itu melihat ya, sebenarnya untuk video kita bisa direkomendasikan ataupun bisa terbaca algoritma di YouTube ya, itu tentunya yang pertama adalah dilihat dari retensi penonton. Jadi penonton ini menonton video kita sampai akhir enggak sih? Jadi seperti itu. Jadi kalau video kita ditonton sampai akhir, banyak yang like, banyak yang suka, banyak yang komentar, nah biasanya itu akan cepat ya terbaca algoritma di YouTube ya. Dan keuntungannya ya video kita akan terus direkomendasikan oleh YouTube ya. Jadi seperti itu ya. Makanya di sini kata kunci dan deskripsi harus sinkron, harus sama. Kalau kita pembahasannya YouTube ya udah kata kuncinya ya tentang YouTube ya, seperti YouTuber pemula, belajar YouTube. Jadi nanti kata kunci yang dicari orang lain ya seputar kata YouTube pasti akan keluar video kita. Jadi strateginya seperti itu ya. Makanya untuk deskripsi dan kata kunci ini sangat penting banget ya bagi video channel YouTube kita. Ya, jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat YouTuber pemula di tahun 2025 ini. Intinya ketika teman-teman punya prinsip pengen kerja sendiri, pengen punya penghasilan sendiri, nah di internet inilah tempat buat teman-teman semua. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali platform yang tentunya menyediakan ya kita menjadi konten kreator, kita bisa menghasilkan. Jadi seperti itu. Untuk bisa menghasilkan dari YouTube sendiri, disclaimer terlebih dahulu, itu tidak mudah. Ada beberapa hal yang harus kita lewati. Yang pertama, seperti kita harus kejar jam tayang, kemudian juga kita harus daftar Google AdSense, dan juga harus verifikasi bank. Itu masih banyak lagi ya. Jadi bukan hanya 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang saja yang akan teman-teman dapatkan, tapi nanti ada kerumitan lain yang masuknya ke AdSense ya. Di AdSense itu lebih sedikit ribet ya, tapi ya kuncinya harus teliti dan juga harus cek dulu untuk kreator-kreator lain seperti apa. Jadi jangan ambisi ataupun jangan terburu-buru,
karena versinya dari Google AdSense inilah penghasilan kita dibayarkannya. Jadi mungkin seperti itu saja untuk pembahasan kali ini. Jadi cukup sederhana saja, yang kita bahas adalah kenapa tag dan juga deskripsi ini sangat penting bagi video channel YouTube. Ya, manfaatnya adalah agar video kita ditemukan di penelusuran YouTube, fitur jelajah, ataupun bisa mendapatkan rekomendasi ya, dan fokuskan satu niche konten itu akan lebih bagus ya. Terima kasih, salam.